Di sini tuh saya penulis kecerdikan Al-Faruq dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara Madinah sama Tabuk ini jaraknya kurang lebih itu 1000 km. Jauh sekali jaraknya. Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya. Yang jalan kaki nanti tukaran sama temannya. Jadi tukar-tukaran untuk naik di naik di unta atau di kuda itu. Di tengah jalan ternyata para sahabat kehabisan bekal dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami kehabisan bekal makanan. Bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami. Jadi kami ngambil dagingnya, kami ambil juga lemaknya, gitu kan? Lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak yang mereka bisa pakai untuk makan, gitu kan? Dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak. Biasanya dulu dilakukan seperti itu. Lalu unta ini punya satu kelebihan, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kalau yang belum tahu ya. Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar, itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air, 10 sampai 15 liter air, itu bersih. Jadi unta itu kalau minum, dia menarik ya, itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian minum seperti unta. Ya, unta itu kalau minum terus sampai hausnya hilang, gitu kan? Kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas, minum sampai 3 kali, nggak boleh nafas kalau minum. Kalau unta nggak nafas, terus ditarik sama dia, gitu kan? Nah ini Nabi SAW berikan perumpamaan. Dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya. Kalau anda mau bisa baca tafsir waktu Allah SWT mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan. Ada 9 kelebihan unta. Di antaranya adalah di perutnya ada kantong yang kalau dia minum air, di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10 sampai 15 liter. Sama 1 galon kita sekarang yang besar tuh, 10 liter air yang masuk di situ. Dan itu tidak tercemar dengan apapun. Pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus, dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya, air itu bisa ditarik sama dia, membasahi tenggorokannya, kemudian masuk kembali. Gitu. Makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh, karena kalau disembeli, dagingnya bisa dimakan, air di kantongnya bisa diminum. Gitu kan? Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami sembeli unta-unta kami jadikan sebagai bekal, airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak. Gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, lakukanlah. Umar bin Khattab waktu itu hadir di situ. Umar mengatakan, sebentar ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, daripada anda menyuruh mereka menyembelih unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan, sementara Tabuk ini jauh. Dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan, tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa diajak jalan. Berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat, maka berhenti perjalanan, gitu kan? Maka kata Umar bin Khattab, saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal sahabat ini, kumpulkan bekal-bekal kami, lalu berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi bekal ini. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar, lalu mengatakan, setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang itu dikumpulin, sedikit sekali bekalnya, itu kan? Sedikit sekali. Maka kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka, sampai pulang dari perang Tabuk pun itu masih utuh karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih, beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya, luar biasa gitu. Jadi selalu daripada habisin lebih baik berdoa. Dan ini juga saya ingin beratkan jemaah sekalian, banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu nomor 30. Misal dia lagi mau berobat sakit, banyak orang di antara kita, dia pergi ke dokter berobat, sakit. Dia tahu dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesembuhannya Allah. Tapi dia enggak minta kepada Allah. Dia ke dokter, "Dok, saya sakit ini." Konsultasi, langsung gitu kan. Kemudian setelah itu dia minum obat. Pada saat tidak sembuh juga enggak kembali kepada Allah. Kembali ke dokter, "Dok, kenapa saya belum sembuh, Dok? Resep apa lagi?" dan seterusnya. Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter. Orang yang seperti ini Allah akan biarkan sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan. Mestinya kata para ulama, diambil pelajaran dari Umar bin Khattab, libatkan Allah dari awal, nanti Allah akan mudahkan itu, manusia atau obat atau makanan jadi solusinya. Misal sebelum berobat mengatakan, ya Allah sembuhin saya, maka pasti Allah akan mudahkan nanti konsultasi dokternya cocok, resepnya cocok, dengan sekali saja sudah cukup.
Disinilah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal, baru kemudian ya beliau berikhtiar secara manusia. Di sini ditulis lagi judul yang lain. Mohon maaf. Kata Nabi SAW waktu melihat itu, jadi Allah berkahi makanan tadi, beliau mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau syahadat sendiri. Lalu beliau mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus, lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, kecuali pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini hadis disebutkan, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta ada beberapa ya yang lainnya meriwayatkan, tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.